Maka kamu merinding tanpa kamu ada sebabnya ketika malam tiba, khususnya saat malam Jumat Kliwon. Apakah kamu juga pernah mendengarkan bahwa malam ini adalah waktu ketika dunia nyata dan dunia gaib menjadi paling tipis jaraknya? Dalam budaya Jawa, malam Jumat Kliwon dianggap sebagai malam yang paling angker dan penuh energi yang sangat mistis. Lalu, kenapa malam Jumat Kliwon begitu ditakuti? Apa sih yang sebenarnya terjadi menurut pembabaran primbon dan kepercayaan masyarakat Jawa? Yuk kita bahas secara lengkap dalam video kali ini. Mitos Jawa, kenapa malam Jumat Kliwon dianggap angker? Apa itu Jumat Kliwon? Dalam penanggalan Jawa, satu minggu terdiri dari 2 siklus. Yang pertama adalah hari 7 seperti Senin hingga Ahad atau Minggu. Yang kedua adalah pasaran 5. Pasaran 5 yaitu adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Jumat Kliwon adalah pertemuan antara hari Jumat dan pasaran Kliwon yang masing-masing memiliki energi spiritual yang tinggi. Jumat adalah hari suci dalam Islam dan dipercaya membawa energi spiritual dan keberkahan. Kliwon adalah pasaran yang memiliki energi halus dan dipercaya sebagai pintu antara alam nyata dan alam gaib. Ketika keduanya pasaran adalah yang memiliki energi halus dan dipercaya sebagai pintu, maka ketika keduanya bertemu, masyarakat Jawa percaya bahwa alam gaib sedang terbuka lebar dan makhluk halus menjadi lebih aktif. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk mitos-mitos seputar Jumat Kliwon. Ada banyak mitos yang berkembang seputar malam Jumat Kliwon. Beberapa di antaranya adalah yaitu malam berkumpulnya makhluk halus. Banyak orang tua zaman dahulu bilang di malam ini makhluk halus seperti genderuwo, wewe gombel, kuntilanak hingga buto ijo keluar dan berkeliaran. Yang kedua yaitu adalah hari favorit untuk ritual gaib. Banyak para spiritual dan dukun praktisi spiritual melakukan semedi, tirakat, atau ritual pemanggilan makhluk gaib di malam Jumat Kliwon karena dianggap paling mujarab. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah malam pengorbanan dan pesugihan. Konon banyak ritual pesugihan atau perjanjian gaib dilakukan tepat di Jumat Kliwon tengah malam karena diyakini penunggu atau jin khodam lebih mudah diundang pada malam itu. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat yaitu adalah malam yang tidak baik untuk keluar rumah. Anak-anak dan wanita hamil sering dilarang keluar rumah di malam hari karena diyakini rentan diganggu atau diikuti oleh makhluk halus. Oke, penjelasan spiritual menurut pembabaran primbon Jawa. Primbon Jawa menjelaskan bahwa setiap hari dan pasaran memiliki frekuensi energi. Khusus pada malam Jumat Kliwon, neptunya adalah Jumat memiliki nilai neptu 6, sedangkan Kliwon memiliki nilai neptu 8. Jadi penjumlahan total neptunya adalah 14. Artinya angka yang dianggap berat dalam primbon Jawa. Angka 14 memiliki karakter penggabungan energi spiritual dan gaib. Maka dari itu, malam ini sering dikaitkan dengan pembuka tabir antara dunia nyata dengan dunia gaib. Masyarakat spiritual memanfaatkan malam ini untuk membersihkan diri atau berkomunikasi secara batin. Sementara mereka yang berniat buruk bisa memanfaatkannya untuk hal-hal negatif seperti santet, guna-guna, hingga pesugihan. Kita lanjutkan untuk fenomena alam dan pengaruh psikologis. Walau terdengar mistis, sebagian fenomena ini bisa dijelaskan secara psikologis dan simbolik loh. Malam Jumat Kliwon biasanya jatuh di waktu bulan gelap tanpa purnama, sehingga suasana lebih sunyi dan menyeramkan. Orang Jawa terbiasa hidup dengan ritme spiritual yang kuat, maka malam ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menyepi, merenung, atau ritual. Keheningan malam Jumat Kliwon memicu ketajaman rasa, sehingga mudah merasa diganggu atau berhalusinasi. Nah, berikut ini adakah bahayanya nyata di malam ini? Nah, secara spiritual teman-temanku, bahaya di malam Jumat Kliwon bukan berasal dari makhluk halus saja, tapi juga dari niat manusia. Mereka yang memanfaatkan malam ini untuk praktek gelap bisa mencelakai orang lain. Emosi dan energi negatif lebih mudah berkembang karena kekuatan batin sedang terbuka lebar.
Jika tidak hati-hati, seseorang bisa mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, atau kerasukan. Itulah sebabnya orang tua zaman dahulu menganjurkan tidur lebih awal, menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat, tidak bercanda atau berbicara kotor di malam Jumat Kliwon. Oke, kita lanjutkan teman-temanku untuk ritual positif di malam Jumat Kliwon. Nah, daripada takut, banyak sesepuh Jawa yang justru menggunakan malam ini untuk hal-hal baik seperti tirakat dan puasa mutih, artinya mensucikan batinnya. Yang kedua, membaca wirid atau doa-doa, artinya memperkuat perlindungan diri. Yang ketiga adalah membakar kemenyan, yang artinya membersihkan energi rumah. Yang keempat adalah ruatan diri dan keluarga, yang artinya adalah melepaskan sial atau energi buruk. Yang kelima, membersihkan makam leluhur sebagai bentuk penghormatan spiritual. Jumat Kliwon bukan hanya malam seram, tapi juga malam sakral bagi mereka yang ingin naik derajat spiritual. Oke, kita lanjutkan untuk pandangan Islam tentang malam Jumat. Dalam Islam, malam Jumat adalah malam yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, untuk memperbanyak sholat dan doa, terus bersedekah dan berbuat baik. Artinya apa? Malam ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam budaya Jawa, kepercayaan terhadap malam Jumat Kliwon bukan dimaksud untuk syirik, tapi sebagai bentuk kehati-hatian dan pengendalian dirinya. Malam Jumat Kliwon adalah bagian dari tradisi Jawa yang syarat makna. Bukan sekedar mitos, tapi cerminan bagaimana leluhur kita menyelaraskan diri dengan alam dan energi semesta. Tak perlu takut teman-temanku, tapi perlu sadar bahwa ada malam-malam di mana energi spiritual lebih kuat. Dan itu saatnya kita menjaga ucapan, niat, dan tindakan. Maka gunakan malam ini untuk introspeksi, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah kamu punya pengalaman mistis saat malam Jumat Kliwon? Atau pernah merasakan sesuatu yang berbeda di malam itu? Yuk ceritakan, tulis di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa teman-temanku untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan video spiritual dan budaya Jawa lainnya hanya di channel Hendri Kimbyong. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bagas kewarasan kawilujengan kagem kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Akhir wassalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa neng channel Hendri Kimbyong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.